Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review buku kami yang berjudul The Art of Startup Fundraising bab 16. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Wahid dengan NIM belakang 022, kemudian ada Dava Bosinai Harop dengan NIM belakang 042, Azam Puspaning Tias 052, dan saya sendiri Rosya Yuhatiningrum NIM belakang 088. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu alat yang direkomendasikan untuk kegiatan fundraising atau pendanaan. Fundraising atau pendanaan adalah proses yang dilakukan pemilik startup dalam mendapatkan pendanaan untuk bisnisnya di masa mendatang. Pendanaan ini itu punya peran penting untuk perusahaan yang masih berada di tahap awal berdiri. Seperti yang kita tahu, perusahaan rintisan ini itu punya ide yang menarik, tapi mereka itu membutuhkan dana untuk mengeksekusi berbagai ide menarik tersebut. Meminjam uang ke bank bisa saja dilakukan, akan tetapi dibutuhkan dana yang cukup besar. Eh, Proses fundraising yang akhirnya menjadi pilihan kebanyakan bisnis startup di dunia. Proses memang tidak sekali jadi, belum tentu juga pendanaan pertama akan berhasil. Namun, apabila perusahaan rintisan berhasil mendapatkan dana dari investor, tentunya untuk pertama kalinya hal itu membuka jalan baru untuk perusahaan tersebut karena kemitraan dengan pemodal ini. Hanya saja pemilik startup harus bisa meyakinkan kepada para investor. Next. Pemilik startup harus bisa menjawab untuk apa dana tersebut digunakan dan produk apa yang akan di-share ke publik dan target apa yang harus dicapai. Intinya, persiapan penggalangan dana untuk startup harus direncanakan secara rapi. Investor akan menilai keseriusan dalam membangun perusahaan ini dari persiapan yang dilakukan. Internet menyediakan banyak sekali alat dan situs web yang bermanfaat yang dapat diinformasikan bahkan membimbing seorang pemilik startup pemula tentang bagaimana mewujudkan tujuan startup tersebut, terutama ketika ingin meningkatkan investasi. Bahkan yang lebih menakjubkan adalah untuk sukses yang tak terhitung jumlahnya tanpa modal yang besar. Contohnya pada beberapa dekade yang lalu, untuk membangun sebuah bisnis internet membutuhkan setidaknya puluhan juta untuk biaya server dengan ukuran yang layak dan performa tinggi. Sekarang dengan $5.000 bisnis bisa mewujudkan server tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan alat yang tepat. Di sini itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa internet itu sangat berguna. Seperti halnya program dan situs web. Dalam program dan situs web ini terdapat artificial intelligence atau AI, machine learning untuk memproses sebuah data. Ada banyak situs web dan layanan yang bisa digunakan. Ya, selanjutnya ada banyak macam aplikasi atau situs yang dapat membantu organisasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnisnya itu lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Di antaranya satu adalah Google Apps. Google adalah sebuah perusahaan yang berbasis internet gitu. Google menyediakan berbagai aplikasi untuk membantu pengusaha, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, semua aplikasi di Google ini terintegrasi satu sama lain sehingga dapat sangat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan proses komunikasi pada perusahaan. Contohnya adalah Gmail, terus Google Hangout, terus Google Form, dan Google Drive. Yang kedua adalah Cloud Storage. Cloud Storage ini adalah aplikasi untuk menyimpan data secara online. Aplikasi ini berfungsi sebagai membuat cadangan dokumen dan file bagi para pengusaha. Cloud dapat digunakan di mana saja asalkan di tempat tersebut tersedia jaringan internet. Contoh dari aplikasi ini adalah Dropbox dan Google Drive. Lalu selanjutnya adalah OpenOffice. OpenOffice ini fungsinya mirip-mirip dengan Microsoft Office. Aplikasi ini bedanya dengan Microsoft Office adalah aplikasi ini tersedia secara gratis dan dapat digunakan oleh para
para pebisnis yang memiliki anggaran terbatas. Contohnya Spreadsheet Editor, OpenOffice Writer, dan OpenOffice Impress. Yang selanjutnya adalah Remote Desktop. Remote Desktop adalah suatu program yang dibuat sehingga penggunanya dapat memiliki akses secara jarak jauh. Pengusaha dapat memiliki akses PC secara jarak jauh dari perangkat manapun gitu. Contohnya adalah TeamViewer, Remote Utilities, dan AeroAdmin. Aplikasi selanjutnya adalah Task Management. Task Management dapat digunakan untuk memantau progres proyek yang dijalankan sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Contohnya adalah Trello, Produktif, dan Asana. Contoh penggunaan aplikasi yang membantu pengusaha. Contohnya adalah ketika seorang pengusaha ingin menggalang dana kepada para investor untuk menyediakan dana bagi proyek bisnis yang dia jalankan, maka pengusaha tersebut akan membuat dokumen pengajuan dan menguploadnya ke Google Drive sehingga dia bisa melakukan editing di mana saja seperti itu. Setelah dokumen selesai dibuat, lalu dia mengirimkan dokumen tersebut kepada para investor secara online melalui email. Ketika ada investor yang tertarik pada bisnis yang dia jalankan, maka investor akan mengirimkan umpan balik melalui email gitu ke email dia. Selanjutnya mereka akan menjadwalkan bertemu melalui video conference untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Lalu di video conference tersebut seperti Jmeet atau Zoom, pebisnis dapat menjelaskan bisnisnya secara lebih mendetail sehingga investor memiliki pemahaman yang lebih mendalam gitu terhadap bisnis tersebut. Lalu pebisnis dan investor bisa mendatangani dokumen kerjasama secara jelas dan rinci untuk proyek tersebut. Yang selanjutnya riset pasar dan angka keuangan untuk menunjukkan basis pelanggan untuk target potensial dari berbagai layanan tersedia yang akan membantu dalam memproyeksikan target pasar. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Manta. Manta itu adalah situs web gratis yang di dalamnya itu terdapat perencanaan bisnis startup. Lebih khusus lagi itu startup yang menjual dari bisnis to bisnis. Manta itu memiliki informasi lebih dari 24 juta bisnis di Amerika Serikat. Dalam situs Manta ini terdapat informasi pendapatan, jumlah karyawan, geografi, dan hal-hal penting lainnya. Seperti statistik bisnis tentang pesaing dan potensi atau pelanggan. Yang selanjutnya yaitu Google Analytics. Jika situs web sudah berjalan, Google Analytics ini akan memberi manfaat yang sangat besar, terutama dalam memberikan data mendalam tentang pengunjung. Hal ini akan membantu dalam menentukan pengunjung demografis yang paling potensial. Hal ini digunakan untuk pengembangan merek yang kemudian dapat digunakan selama proses negosiasi untuk menentukan target demografi atau layanan yang akan memiliki pengaruh paling besar. Yang selanjutnya yaitu Bplans. Bplans adalah sumber daya yang fantastik yang akan membantu untuk merencanakan bisnis startup secara efektif melalui evaluasi posisi yang kompetitif dengan mudah dan dikembangkan strategi pertumbuhan dengan efektif. Di sini itu startup dapat mengetahui tingkat kesehatan bisnis startup dengan forecast atau peramalan keuangan bisnis dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial ini bermanfaat bagi sebuah startup untuk mengidentifikasi calon investor, berinteraksi dengan orang-orang, membangun merek, dan mempresentasikan bisnis yang menarik bagi pelanggan dan investor. Platform media sosial yang bermanfaat untuk menghasilkan uang yaitu yang pertama ada LinkedIn. Platform ini dirancang untuk entrepreneur atau individu yang tertarik bisnis dengan mempresentasikan keterampilan dan pengalaman mereka dengan cara yang menarik, sehingga dapat menarik investor atau pemberi kerja. Yang selanjutnya ada Twitter. Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang populer bagi pembisnis untuk terlibat dengan pelanggan dan calon investor. Jaringan ini dibangun dengan cara meretweet dan masuk ke percakapan. Semakin terlihat, semakin menarik investor, terutama jika memiliki pengikut yang banyak. Yang selanjutnya yaitu Facebook.
Facebook merupakan platform media sosial yang penting untuk bisnis karena dapat menambah jaringan dan keterlibatan dengan pelanggan. Halaman Facebook bisnis akan mempresentasikan startup secara online dengan cepat dan meminimalkan sumber daya. Apabila sudah memiliki sejumlah pengikut, akan menandakan bahwa ada yang tertarik pada produk atau layanan yang diluncurkan. Facebook juga merupakan cara yang bagus untuk berjejaring dengan para profesional, perusahaan, dan investor, serta dapat mengikat konsumen dan investor potensial. Yang selanjutnya yaitu outsourcing. Penting bagi seorang wirausaha untuk mendelegasikan tanggung jawab dengan cara menempatkan individu-individu yang berbakat ke dalam startup. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan waktu luang agar fokus terhadap gambaran dan arah bisnis ke depannya. Beberapa contoh layanan outsourcing yang tersedia seperti Upwork. Upwork memungkinkan pemilik bisnis untuk memposting iklan pekerjaan untuk tugas yang dibutuhkan atau untuk mencari individu berbakat yang dibuktikan dengan rekam jejak. Pemilik bisnis hanya akan membayar pekerjaan apabila tugasnya telah selesai. Yang selanjutnya yaitu 99 Design. 99 Design dapat membuat pemilik bisnis berhubungan dengan grafis designer sehingga dapat menemukan desainer yang membantu membuat presentasi bisnis yang unik dan berkualitas melalui logo, ilustrasi, desain, konsep, dan materi lainnya untuk promosi. Hal ini merupakan opsi yang baik apabila wirausaha belum menyiapkan prototipe dan membuat visual representasi suatu produk untuk menunjukkan kepada calon investor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu Sales and Administration. Jadi ada beberapa sumber atau website yang akan membantu menjual bisnis kepada investor dan pelanggan, serta membantu dalam menyelesaikan tugas administratif penting yang mengikat secara hukum. Beberapa layanan tersebut yaitu yang pertama ada ThoughtApp. Apapun tujuan sebuah bisnis startup, entah untuk menjual produk kepada pelanggan ataupun menarik investor, tujuannya yaitu untuk menawarkan bahwa bisnis ini memiliki sesuatu yang berharga. ThoughtApp dapat membantu sebuah bisnis startup dengan melacak penjualan, menutup transaksi lebih cepat melalui serangkaian alat produktivitas, dan analisis proses penjualan, sehingga dapat membantu meningkatkan keyakinan seseorang untuk berinvestasi pada startup. Sehingga ThoughtApp akan membantu dalam merampingkan bisnis di setiap putaran investasi dan seterusnya. Yang kedua ada HelloSign. Pada era teknologi seperti sekarang, banyak pelanggan, karyawan, dan investor yang berinteraksi dari jarak jauh. Seringkali pendiri startup membutuhkan interaksi secara cepat dengan investor yang kemungkinan sedang ada di tempat lain untuk melakukan tanda tangan dokumen yang mengikat secara hukum. HelloSign dapat membantu proses tanda tangan dokumen jarak jauh dengan aman dan cepat. Selain itu, HelloSign juga mengurangi kebutuhan akan dokumen kertas serta dapat mempercepat proses administrasi. Yang selanjutnya yaitu Finding Your Investors. Alat yang kami sebutkan dari awal adalah cara yang bagus untuk membantu bisnis startup dalam mengatur dan berinteraksi dengan pelanggan dan investor. Selanjutnya yaitu bagaimana cara efektif untuk mencari calon investor. Salah satu model pendekatan yang dicoba dan diuji adalah dengan menggunakan model crowdsourcing. Crowdsourcing yaitu metode untuk proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan melalui fasilitas online. Situs web crowdsourcing dapat menarik investor dan pebisnis startup dari seluruh dunia. Nah, web ini akan bekerja dengan yang pertama, menyediakan pasar virtual bagi investor untuk membaca dengan teliti di berbagai anggaran dan sektor. Yang kedua, memberikan tempat bagi para pendiri startup untuk menunjukkan bisnis mereka dengan cara yang membuat mereka lebih menarik kepada investor. Yang ketiga, pencocokan investor dan pendiri startup berdasarkan ketertarikan pada sebuah bisnis, tenggat waktu, dan keuangan. Yang keempat, memelihara komunikasi dengan memberikan fasilitas kepada pendiri dan investor, sebuah forum yang positif, efektif, dan mudah digunakan untuk mendiskusikan suatu proyek. Yang kelima, membantu investor dan pendiri bisnis selama fase negosiasi dengan menawarkan saran dan konsultasi dengan tujuan memastikan semua pihak puas sebelum investasi terjadi. Kemudian yang keenam, investasi akan terjalin antara pendiri dan investor. Terdapat beberapa situs crowdsourcing yang berbeda. Situs-situs tersebut membantu mencari investor dari pendiri bisnis dengan pengalaman mereka di bidang startup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.